Selamat pagi, Namo Buddhaya, anak-anak kelas 5 yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, mari kita lanjutkan pembelajaran budi pekerti dan ajaran Buddha. Nah, pagi hari ini kita akan mereview kembali pelajaran 1. Ya, karena pelajaran 1 sudah selesai. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama memulainya dengan memanjatkan nama Karapata dan Wandana bersama-sama. Silakan tangannya beranjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita lanjutkan dengan latihan meditasi dengan menggunakan objek nafas, ya, anapanasati, ya, dalam bahasa Buddhanya. Memperhatikan keluar dan masuknya nafas, ya, kurang lebihnya 2-3 menit. Mari kita mulai, pejamkan mata kita. Biarkan nafas alami, panjang maupun pendek, tidak dibunyikan. Merasakan nafas yang masuk melalui hidung, menyadari sepenuhnya kita bernafas pada saat ini, karena nafas adalah kehidupan. Memperhatikan dan fokus kepada keluar masuknya nafas secara alami, panjang maupun pendek. Nafas kita merasakan, kita menyadari. Bila pikiran susah untuk difokuskan, bisa menggunakan lafal Buddho. Bud saat nafas masuk dan do saat nafas keluar. Buddho, Buddho, Buddho. Ataupun lafal yang lain untuk melatih mengkonsentrasikan pikiran, bisa Om Mani Padme Hum. Nafas masuk dan nafas keluar menghempaskan kebencian, menghempaskan kemarahan, menghempaskan keserakahan,
mengampaskan kekotoran batin. Mari bersama-sama kita keluar dari meditasi dengan membuka mata perlahan-lahan. Ya. Oke. Ya, itulah kita melaksanakan meditasi. Itu banyak manfaatnya bila dilakukan setiap hari dengan rutin, ya. 5 menit, 10 menit. Nah, diawali dari yang ringan 3 menit, nanti 5 menit meningkat lagi, 10 menit meningkat lagi, 15 menit meningkat lagi, 20 menit meningkat lagi sampai 30 menit dan bisa sampai 2 jam per harinya. Itu sangat luar biasa, ya. Sebenarnya di sini meditasi itu bukan lamanya waktu kita bermeditasi, tetapi bagaimana lamanya pikiran itu terkonsentrasi. Walaupun kita 5 menit waktunya, tapi konsentrasinya full, ya, mindfulness, ya, bahasanya keren. Itu lebih baik daripada yang 20 menit tetapi pikirannya berkeliaran ke sana, memikirkan makanan, memikirkan yang lain, tidak fokus. Tapi lebih bagus waktunya lama dan lebih fokus, ya. Nah, sebelum ke pembahasan review materi, saya menyampaikan informasi terlebih dahulu. Yang pemberian tugas menceritakan kembali dengan ditulis atau menuliskan kembali cerita masa awal kehidupan Pertapa Gautama, masa pertapaan keras. Terima kasih pada yang sudah kumpul. Bagi yang belum kumpul, segeralah kalian menuliskan ceritanya dalam kertas. Bisa dikumpul secara langsung ke sekolah maupun difoto lewat WA, ya, secepatnya sekarang, ya, secepatnya. Serta untuk evaluasinya juga ada beberapa yang sudah kumpul dan banyak yang belum, ya. Dan hari ini saya membahas itu juga evaluasinya, ya. Nah, baik, saya mengulas sedikit, ya, mereview, namanya review itu mengulang sedikit, ya. Jadi masa awal pertapaan, ya, setelah keluar dari istana, ya, yang waktu kelas 4 dulu dihalangi oleh Raja Mara kan. Setelah berhasil keluar dengan kuda Kantaka, memotong rambutnya dan melempar ke atas rambutnya, diterima oleh Dewa Saka, ya, dan disimpan di wihara di alam Dewa Saka. Ketika itu berada di berjalan di Rajagaha, ya, di kerajaan Bimbisara, miliknya Bimbisara, ya, di Bukit Pandawa. Bimbisara melihat dan mengutus utusannya untuk mengetahui siapakah pertapa yang agung itu. Dan Bimbisara menawarkan jabatan, ya, jabatan dalam kerajaannya. Tetapi Pangeran Gautama menolaknya, bahwa dia pergi meninggalkan kerajaannya, meninggalkan semuanya duniawinya, ya, pergi bukan untuk mencari kedudukan, harta maupun yang lainnya, ya, tentang duniawi, tapi ingin mencari, ya, jalan bagaimana orang terbebas dari penderitaan, ya. Jadi semua makhluk agar terbebas dari penderitaan. Jadi dia beralasan pergi meninggalkan istananya bukan dari kesenangan duniawi, ya, tapi untuk berjuang mencari jalan atau mencari obat untuk melenyapkan penderitaan semua makhluk, dan berguru kepada 2 orang guru. Yang pertama Alaraka Lama dan yang kedua adalah Udaka Ramaputa. Alaraka Lama, ya, mengajarkan tentang banyak teknik meditasi, ya, dan menjadi orang bijak, ya, tapi belum bijaksana, hanya bijak, belum bijaksana, belum mencapai jalan untuk mencapai penerangan, kesempurnaan, ya, kecerahan, keheningan, dan menyampai penderitaan. Demikian juga ajaran dari guru yang kedua, yaitu Udaka Ramaputra, ya, hingga meninggalkan kedua gurunya, ya. Ajaran yang telah dipahami oleh Pertapa Gautama, ya, belum bisa mencapai jalan pencerahan. Akhirnya dia bertapa sendiri, ya, tanpa bimbingan dari seorang guru, berinovasi, apa namanya sih kalau kita itu meneliti sendiri, ya,
mencari jalan sendiri karena berguru dari guru-guru sudah ada tidak bisa menemukan jalannya. Dan di hutan Urewela Pertapa Gautama bertapa selama 6 tahun ya, dengan ditemani oleh 5 pertapa. 5 pertapa ya, masih hafal 5 pertapa? Nah, jangan sampai lupa ya. Nah, oke, 5 pertapa saya sebutkan ya biar nggak lupa. Wapa, Asaji, Kondanya, ya, Mahanama, Badia, ya. Tidak urut, tidak apa-apa ya. Yang penting kalian masih ingat, ya. Ada lagunya kan, tapi saya lupa lagunya. Ya. Wapa, Asaji, Badia, Kondana, Mahanama. Yang paling tua itu Mahanama. Di Urewela menyiksa diri bertapa dengan sangat keras ya. Nah, meditasi ya, bertapa atau semedi ya dalam bahasa bahasa di Pulau Jawa itu semedi ya, meditasi selama 6 tahun sengsara. 6 tahun sengsara di hutan Urewela, sang pangeran Siddhartha melawan mara bahaya. Ya, itu sepenggal lagu 6 tahun sengsara. Itu lagu sudah sangat lama, ciptaan Bhante Girirakito. Selama 6 tahun itu dia sampai tubuhnya kurus kering. Ya, kurus kering sampai lengket kulitnya ke tulangnya. Kadang sudah nggak ada dagingnya. Dan pada akhirnya menyadari bahwa pertapanya itu tidak bisa mencapai pencerahan. Akhirnya memutuskan untuk memakan sesuatu supaya tubuhnya kuat. Nah, setelah memakan sesuatu, tubuhnya menjadi kuat dan berarti meditasi kembali. Nah, kemudian pada saat pencapaian pemahaman tentang jalan madya, ya, ketika terakhir di hutan Urewela, dia mendapat persembahan dari seorang ibu Sujata, ya, nasi yang dimasak dengan jadi susu. Karena zaman dulu itu makanan seperti itu tuh sangat lezat. Mungkin sekarang jarang yang masak nasi dengan susu ya, nah, karena baunya amis. Nah, Sujata memberikan persembahan susu dengan mangkok emas, dan seketika itu juga mangkok yang lama Pertapa Gautama lenyap. Ya, kenapa Sujata memberikan makanan kepada pangeran atau Pertapa Gautama? Karena rasa syukurnya telah memiliki karunia seorang putra. Karena sebelumnya tidak memiliki putra setelah dia berdoa pada Dewa Pohon. Nah, pada saat yang tersebut Pertapa Gautama di bawah pohon duduk, ya, sedang meditasi, dan dianggap sebagai Dewa Pohon. Akhirnya memberikan persembahan. Ya, dulu pernah bercita-cita memiliki seorang anak, dan tercapailah anaknya. Dan setelah pemberian itu, itulah hari terakhir Pertapa Gautama. Pada malam harinya nanti dia mencapai pencerahan, ya. Setelah makan, Pertapa Gautama menaruh atau meletakkan mangkoknya di sungai dengan berkata, biarlah mangkok ini menjadi saksi, ya, bila mangkok ini berjalan mengarungi arus, ya, mengikuti arus, maka saya tidak akan mencapai pencerahan atau kebudaan. Tetapi bila mangkok ini berjalan melawan arus, berarti saya akan mendapatkan pencerahan atau kebudaan, ya, sebahasa gampangnya. Dan luar biasa ajaibnya, mangkok itu berjalan memutari, ya, berputar melawan arus sungai, dan akhirnya tenggelam di pusaran air dan bersatu bersama 3 mangkok lain, ya, yang milik Buddha sebelumnya. Milik Buddha sebelumnya Buddha siapa, Sir? Nah, banyak Buddha sebelum Buddha Gautama.
Buddha Kasapa, Buddha Sisakananda, dan Buddha-Buddha yang lain banyak. Dan nanti setelah Buddha Gautama juga ada Buddha lagi, Buddha yang dikatakan Buddha Metaya atau Maitreya ya. Belum, tetapi ketika ajaran Buddha Gautama sudah tidak dikenal lagi ya. Itu dalam sutanya. Dan dalam perjalanannya di hutan Gaya bertemu dengan penyabit rumput ya, penyabit rumput yang bernama Sotia memberikan ikatan rumputnya yang nanti menjadi singgasana pada saat mencapai pencerahan kebudayaan, dan berubahlah rumput itu menjadi singgasana bunga teratai. Ya, nanti di sana ada perebutan singgasana antara Pertapa Gautama dengan Dewa Mara. Ya, tapi kita belum membahasnya ke sana. Oke, itu review pelajaran satunya. Nah, mari kita bahas sekarang evaluasinya, halaman 20 ya. Raja kagum melihat tindak tanduk Pertapa Gautama. Ya, raja siapa tadi yang kagum melihat Pertapa Gautama? Di Raja Gaha adalah Raja Bimbisara. Bimbisara yang B ya. Oke, yang jawabannya kemarin salah dibetulkan, Bimbisara. Pertapa Gautama. Titik-titik tawaran jabatan dan tentara dalam Raja Bimbisara. Menolak. Ya, menolak karena dia pergi dari kerjanya bukan mencari kesenangan duniawi, bukan mencari pangkat ya. Jadi menolak. Pertapa Gautama berguru kepada dua orang guru ya kan. Nah, dua orang guru itu siapa? Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Nah, di sini ada nama yang dibalik-balik ya, jangan terkecoh kalian ya. Jadi kalau sudah hafal, sudah tahu namanya bolak-balik pun kalian tidak usah bingung ya. Nah, jadi harus tahu Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Nah, yang keempat, Pertapa Gautama melakukan latihan meditasi yang sangat keras selama ya, 6 tahun ya, 6 tahun kurang lebihnya ya. Pertapa Gautama melakukan latihan meditasi di hutan, nah, di hutan Uruwela, ya, di hutan Uruwela. Yang nomor 6, selama melakukan meditasi yang keras, Pertapa Gautama ditemani oleh 5 pertapa, ya, 5 pertapa. Makanan yang layak membuat tubuh Pertapa Gautama menjadi kuat dan bisa bermeditasi lagi, melanjutkan dengan baik ya, bukan berjalan, bukan bertarung, bukan ceramah, karena belum ceramah, belum mendapatkan dharma. Jadi bermeditasi kembali. Ibu yang memberi dharma nasi susu kepada Pertapa Gautama bernama Sujata. Nah, ini juga jangan terkecoh ya, sama-sama Su depannya, belakangnya beda ya, jadi dihafalkan namanya Sujata. Ibu Sujata. Pertapa Gautama menerima rumput dari penyabit rumput bernama siapa tadi penyabit rumputnya? Ya, Sotia. Nah, kalau nama yang lain Amita, siapa Amita? Amita itu mertua dari Pangeran Gautama ya, atau Ratu Amita. Ayah saudara istri Pangeran Gautama. Sebab Buddha ayah ya saudara ya. Masih ingat kan di kelas 4 silsilah family member dari Siddhartha Gautama. Nah, walaupun di bacaan tidak ada, tapi kalian harus ingat itu ya. Nanti ketika orang bertanya tentang Pangeran Siddhartha, tentang pendiri agama Buddha, nggak tahu, jadi harus diingat terus. Saat itu kan pelajaran kelas 4, iya kelas 4, kelas 5 nya saya tetap ingat dong, masa nggak ingat ya. Oke, nomor 10. Mangkok yang bergerak melawan arus sungai menandakan bahwa Pertapa Gautama akan menjadi Buddha. Mangkoknya berjalan melawan arus sungai, kan sudah dikatakan menjadi Buddha. Pertapa Gautama meninggalkan kedua gurunya karena apa? Nah, itu ada di
ada di halaman nih ya, ada di halaman 89 ya. Meninggalkan kedua gurunya karena apa yang ia pahami dari kedua gurunya, ajarannya tidak membawa pada berhentinya nafsu, keheningan, kecerahan, dan untuk akhir derita. Saya ulang lagi, karena ajaran dari kedua gurunya yang telah ia pahami tidak membawanya pada berhentinya nafsu, keheningan, kecerahan, dan akhir dari derita. Saya ulangi lagi, karena ajaran dari kedua gurunya tidak dapat membawanya pada berhentinya nafsu, keheningan, kecerahan, dan akhir derita. Ya, cukup jelas ya. Lihat halaman 9, kurang jelas. Yang kedua, nomor 2, Pertapa Gotama menolak tawaran Raja Bimbisara karena ya, itu ada di halaman 7 ya. Pertapa Gotama menolak tawaran Raja Bimbisara karena Pangeran Gotama meninggalkan negerinya bukan untuk mencari kesenangan duniawi. Ya. Pangeran Gotama meninggalkan negerinya bukan untuk mencari kesenangan duniawi. Ya. Bukan untuk mencari kesenangan duniawi, tetapi untuk mencari jalan. Ya, mencari jalan agar terbebas dari penderitaan. Semua makhluk terbebas dari penderitaan. Ya, menolak tawaran Raja Bimbisara karena Pangeran Gotama meninggalkan negerinya bukan untuk mencari kesenangan duniawi, melainkan untuk berjuang mencari jalan agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Nah, seperti itu ya jawabannya. Di halaman 7. Nah, biasakan jawabannya yang lengkap ya, kalimatnya yang baik. Nomor 3, setelah makan makanan layak, Pertapa Gotama bermeditasi dengan nyaman karena setelah makan berarti mendapatkan energi, mendapatkan kekuatan ya. Karena mendapatkan energi, mendapatkan kekuatan ya, energi boleh, kekuatan boleh. Setelah memakan nasi susu dari Sujata, Pertapa Gotama lalu berjalan menuju ke hutan. Dari Uruwela berjalan menuju hutan Gaya ya. Ada di halaman berapa? Ya, halaman 16 sampai 17 ya. Lengkapnya ada di halaman 18. Pertapa Gotama lalu berjalan menuju ke hutan Gaya, halaman 18. Nomor 5 yang terakhir. Tidak berlatih menyiksa diri terlalu keras dan juga tidak menikmati kesenangan dengan berlebihan disebut dengan jalan atau cara hidup jalan madhya. Madhya itu artinya jalan tengah ya, tengah juga boleh, jalan tengah ya. Oke, sampai di sini. Bila ada yang bertanya, silakan bertanya lewat WA ya, lewat WA atau komentar di video ini, nantinya di YouTube juga boleh ya bertanya. Nah, pembahasan kita mereview sudah pelajaran 1. Selanjutnya mungkin minggu depan saya akan memberikan penilaian, mengadakan penilaian harian. Nah, nanti saya atur dulu jadwalnya dengan wali kelas ya, supaya nggak benturan dengan yang lainnya. Jadi nanti diatur dulu, nanti akan diinfokan lebih lanjut ya untuk ulangan hariannya. Dan sekali lagi himbauan untuk segera mengumpulkan
tulisan atau menceritakan kembali riwayat masa awal pertapaan yang saya informasikan kemarin. Ya, boleh dikumpul langsung maupun tidak langsung. Oke, terima kasih perhatiannya. Tetap semangat belajar. Ya, jangan lupa bila berpergian menggunakan masker dan selalu rajin cuci tangan. Oke, akhirnya mari kita akhiri dengan kembali melafalkan, memanjatkan nama Karapata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sanggo sangghang namami yen sao sam chang chu phan nao yen te che hui chen ming liao 无言最将随小主，世世将心菩萨道。Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Namo Buddhaya.